Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil itadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allah barika alladhi syafa'u khassana wa habana ma'a alika al-aqdini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'adzim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramun wal mu'taramun, masyaikhul kurama wal hadirin wal hadirat al ajilla wal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati dan yang kita muliakan segenap para alim, ulama, para asatidah, para sesepuh, para tokoh agama serta tokoh masyarakat. Wabil khusus yang kita hormati bersama Ketua Panitia Penyelenggara Hari Besar Islam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah, tepatnya dengan 2020 dan di malam Rabu di masjid apa ini? Maqamul Abidin. Maqamul Abidin. Alhamdulillah. Berikut jajarannya dan juga yang kita hormati Ketua Takmir Masjid, berikut anggotanya, dan juga yang kita hormati Imam Masjid Maqamul Abidin, berikut jamaah sholat 5 waktunya, dan juga yang saya pada malam hari ini Bapak Ibu, berikut adik yang merupakan tamu Allah dan Rasulnya, yang merupakan undangan Allah dan Rasulnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya maupun yang belum bisa hadir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan umur panjang serta sehat walafiat. Amin. Dan semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ula, yang mana pada malam hari ini sama-sama kita telah membuktikan kecintaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan waktu kita dapat mengorbankan semua yang kita miliki untuk hadir
di masjid yang mulia ini, yang semata-mata kehadiran kita, perkumpulan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau enggak dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah. Mau semuanya, mau semuanya, termasuk saya. Mau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 16 sampai ayat 17 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna ya rabbana innana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. Mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersama-sama menyatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala, innana, sesungguhnya kami semuanya, amanah, telah beriman kepada Engkau ya Allah, faghfir lana, ampuni semua dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhkan daripada ancaman api neraka. Mau enggak kita termasuk golongan yang minta ampun kepada Allah? Mau. Dan mau enggak ketika kita minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, dosa kita diampunkan oleh Allah? Mau apa tidak? Mau. Nah, ketika kita minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, apakah seketika itu juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan atau tidak? Ini saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ya Ibu, apabila Ibu nih meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu pula apakah permohonan maaf Ibu, permohonan maaf Bapak, permintaan ampunan Bapak Ibu semuanya itu apakah langsung diterima oleh Allah atau tidak? Hah? Diampuni? Diampuni atau tidak? Ini ada yang diampuni, ada yang tidak. Dua kaul, ya, dua kelompok. Ada yang kelompok, ya Ustaz, langsung diampuni Ustaz kalau kita minta maaf, kalau kita minta ampun kepada Allah. Ada sekelompok lagi, enggak Ustaz, enggak langsung diampuni, enggak langsung dimaafkan. Ini yang benar yang mana nih? Nah, yang benar apakah yang langsung dimaafkan atau langsung diampuni atau tidak? Hah? Jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sabirina, yang pertama orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka orang yang mempunyai sifat sabar. Sabar kalau untuk kebaikan itu dijalankan. Tidak cukup kita mengharap surga, ya Allah saya ingin masuk surga, tapi ibadahnya enggak mau. Bisa masuk surga atau tidak? Tidak bisa. Berarti harus sabar. Sabar ya ala ta'ah. Kalau sabar untuk berbuat taat kepada Allah, yaitu kita menjalankannya. Kita ingin mendapatkan ampunan kepada Allah, tidak cukup kita hanya sebatas minta ampun, berdoa, tapi harus ada ikhtiar, sabar kita. Apa sabar?
kita melihat ada anak kita mucil, mucil, anak kita mucil, kita sabar, nggak boleh langsung bilang ke anak kita, dasar ikam ini anak mucil. Itu nggak boleh, Bunda. Itu bukan sabar, namanya pemamai. Ikam nih dasar anak bapaknya, padahal yang melahirkan dia mamanya. Ya, betul. Harus sabar, meskipun mucil, si ibu harus telaten, harus sabar, harus rancak-rancak mendoakan, ya Allah anak saya ini pinter, semoga tambah pinter. Begitu, jangan dasar kampret lo. Ini anaknya dia dibilangin kampret. La haula wala quwata. Ya, biar kada tahu ya, Syekh Abdul Rahman As-Sudaisi itu dulu di masa halusnya, di masa kecilnya, dia ini di antara anak yang muncil, tapi punya orang tuanya sabar, selalu didoakan ini anak semoga menjadi anak yang bermanfaat. Dia tidur, itu si anak tadi dilus-lus dadanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu. Bangun tidur digelus-gelus dadanya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, sampai akhir ditiup lagi. Begitu. Itu namanya sabar. Sampai pernah suatu ketika itu Syekh Abdul Rahman As-Sudaisi, di saat mamahnya lagi sibuk pada saat kedatangan tamu menyiapkan makanan, datang ini Syekh Abdul Rahman As-Sudaisi masih kecil, dihamburlah makanan tadi itu, sebagian dan sebagiannya ya disirami pakai pasir. Namanya juga kakak nakal. Makanan disirami pakai pasir, kalau disirami coklat nyaman aja, ini pakai pasir. Apa ujar si ibu ini? Orang yang sabar. Kata si ibu, ya Allah, semoga anak saya ini yang pintar ini jadi imam nantinya. Ya Allah, jadikan dia imam besar di Masjidil Haram. Tuh, mucilnya saja dia doakan baik, ini ibu yang sabar. Jangan, ya Allah, ini anak siapa berani? Mungkin ini bapaknya dulu nak ini juga. Beleng-beleng gitu. Tahu beleng-beleng kok? Dongo. Jangan jadi ibu yang dongo. Ya, harus jadi ibu yang sah. Alhamdulillah, saya sabar dengan anak saya, juga harus sabar dengan suami ibu. Mungkin ibu rajin ke majelisku. Contoh, kalau ibu-ibu rajin ke majelisan, Masya Allah, lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ketahuan bapak-bapak ini kurang dengan majelisnya. Kalau ibu-ibu rame ibu-ibu. Ibu-ibu setiap siang habis tuhur dia datang ke majlis pulang. Ya, waktu sholat dia ikut sholat, setelah pengajian, sebelum pengajian, malam bangun tahajud, witir. Bagian suaminya pulang kerja langsung tidur. Nah, habis subuh mandi bukannya sholat, minta makan. Habis makan langsung kerja lagi. Ya, kapan sholatnya? Wallahu a'lam. Harus sabar ibu. Itu cobaan juga di rumah tangga, terkadang ada seperti itu. Istrinya rajin, suaminya koler. Suaminya ke majlis rajin, bininya koler. Kuring terus. Masya Allah. Sabar, suami yang punya istri seperti itu harus sabar. Oh, dua-duanya rajin, Masya Allah. Ini suaminya rajin ke masjid, rajin ke majlis, istrinya juga sama, cuman sayang sedikit. Kenapa? Cerewet. Pandiran orangnya sedikit-sedikit. Oh, iya. Cerewet. Punya istri cerewet, harus sabar suami.
Karena kalau suami sabar di saat dia punya istri yang cerewet, insya Allah suami itu akan jadi wali. Ini bapak-bapak kalau punya istri ini, ya istrinya pemandiran, istrinya cerewet. Cerewet itu ngomel, tukang ngomel, dikit-dikit ngomel. Kenapa sih pulang terlambat? Kenapa pulang nggak bawa kue apam? Kenapa pulang dimarahin? Bawa kue dimarahin, nggak bawa kue dimarahin. Tidur dipeluk, mamahnya dimarahin, tidak dipeluk dimarahin juga. Bingung ini suami. Harus sabar di saat punya istri cerewet, pengomel. Insya Allah jika punya istri yang pengomel, suaminya sabar, saya yakin suaminya akan jadi wali. Ini ada satu cerita nih. Ini contoh cerita suami yang sabar, dia punya istri yang pengomel. Kata Ustaz Dasnak itu, kalau istri yang pengomel itu jangankan manusia, jin di bawah sumur aja ketakutan, nggak betah. Ini ada yang namanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibani, Syekh Abdurrahman Bajar Haban di kota Tarim Hadramut. Ini ceritanya sekitar 900 tahun yang lalu, jauh sudah. Syekh Abdurrahman Bajar Haban ini setiap pagi diomelin sama istrinya. Istrinya, suaminya santai, senyum aja, diomelin pagi senyum. Alhamdulillah, kata suami, dapat sarapan. Nanti siap diomelin lagi. Sabar, alhamdulillah dapat makan siang. Sore begitu lagi, malam begitu terus, setiap hari. Tapi sabar ini suami, masya Allah. Pada suatu ketika si suami ini izin dengan istrinya, mamahku sayang, profesor doktor bagian pengomel, ini papa izin sebentar mau keluar, mau jalan-jalan lihat suasana di luar. Ngapain? Di luar ngapain emangnya? Nah, pastikan mau cari lagi istri yang lain ya. Wah, curiganya udah tinggi aja. Enggak, mau lihat-lihat di sana tuh, nah, ada gunung di sana, apa mau ke sana, apa mau ke sana. Ya sudah, sana dicari, menepi gunung di sana di Tarim itu kan tidak berambut, kotak-kotak gunungnya, ya gundul-gundul, dia menepi, panas, akhirnya kepanasan, beliau berteduh. Pas kebetulan ada gua di situ, dia masukin ke dalam gua tadi itu, Syekh Abdurrahman Bajar Haban. Di dalam gua itu ternyata didapati ada 3 orang yang sedang khotbah, sedang meditasi, sedang berwirid, munajat kepada Allah. Semangat 3 orang ini. Dilihatin sama Syekh Abdurrahman Bajar Haban. Sampai dengan tiba waktu makan siang, selesai zikirnya. Tiga-tiganya selesai zikirnya, dia datang ke satu tempat. Tiba-tiba di satu tempat itu ada makanan yang sudah tersaji di situ, nasi, ikan, sayur, lauk pauk dan sebagainya, komplit. Kata Syekh Abdurrahman, dari mana dia dapat makan ya? Ininya lagi malamnya ditungguin sampai malam tuh. Malamnya begitu juga, setelah dia makan nanti berzikir lagi. Waktu makan malam dia selesaikan zikirnya, dia kembali lagi ke tempat itu, dia makan lagi dan makanan sudah tersaji lagi. Ketika malam itu ditanya sama Syekh Abdurrahman Bajar Haban, ya Fulan, saya boleh bertanya enggak? Saya perhatikan antum bertiga ini enak betul berzikir, tapi di saat waktu makan makanan sudah tersaji. Siapa yang mensajikan makanan ini? Kata yang 3 orang tadi, yang mensajikan itu adalah Allah. Loh, kok bisa langsung timbul begitu makanan? Betul, karena syariatnya saya tawasul katanya. Kami bertiga ini apabila sampai tiba waktu makan, ya baik itu pagi, siang, malam, itu kami tawasul dengan seorang wali min auliyaillah. Siapa wali itu? Kok hebat begitu ditawasulin langsung makanan itu ada tersaji. Begitu luar biasa katanya.
makomnya itu tinggi orang. Dia itu tahulah sampean mendapatkan kedudukan. Kisahnya Pak, aku ini belum pernah juga melihat orangnya. Kisahnya ini orang jadi wali karena sabar dengan istri katanya. Makanya kami tawasulin, dia itu betul dia ini wali, dan kami bertiga meyakini beliau ini wali min auliyaillah. Kenapa? Begitu kami tawasul, ya Allah, berkat Syekh Abdurrahman Bajal Haban kami ini sekarang waktu makan, maka timbulkanlah makanannya. Langsung timbul makanan. Kami di sini sudah setahun berkhulwat dan selalu tawasul dengan orang tadi itu, dan tidak pernah satu hari pun kami tidak makan. Masya Allah. Kata orang tadi, itu kan aku katanya, aku yang ditawasulin mereka ini. Dia tidak tahu kalau dirinya itu wali. Ya, kalau wali wujudan itu begitu memang, kadang mengakui dirinya wali, kadang-kadang tahu. Ini kalau yang menyambati orang atau yang mengaku kepada orang, ya aku ini wali kan tertahu lah. Itu walu. Subhanallah. Akhirnya dia boleh kata, dia nggak bilang sama yang bertiga itu kalau dia Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ya, ternyata dia pulang ke rumah. Dia mau sampaikan dengan istrinya tuh perihal ini. Kejadian ini yang dia dapatkan, bahwasanya dia ini seorang wali yang tidak tahu dirinya itu wali. Begitu dia sampai ke rumahnya, ya, istrinya biasanya kalau terlambat sudah begini. Ayo, ngapain terlambat? Apa yang kamu lakukan? Ini tidak. Dia sambut dengan senyuman. Wahai suamiku, ahlan wa sahlan. Kaget Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Loh, tumben biasanya kamu marah. Ini kali ini tidak marah lagi. Kata si istri tadi, ngapain aku harus marah-marah lagi? Orangnya sekarang sudah tahu kadarnya. Kalau dirinya sudah tahu, sudah menjadi wali. Makanya berterima kasih sama mama, kamu jadi wali berkat mama. Aduh, ternyata yang si pemamayan tadi, si bininya tadi juga memang wali. Jadi kalau ada orang sini ikut-ikutan pemamai juga, harus jadi wali ya dulu, supaya suaminya jadi wali. Sabar dengan suami tidak sholat, didoakan, jangan dimarahin, jangan dicurhatkan ke orang lain. Itu suamiku itu malas, pemalas, tidur terus gaweannya, nggak ada kayak orang itu datang ke masjid, datang ke majelis taklim. Dasar suami tidak tanggung jawab. Jangan sekali begitu. Harus sabar, didoakan. Kalau suami tidak seperti ibu yang rajin sholat, rajin ke majelis taklim, itulah gunanya ibu hadir ke majelis taklim, hadir ke masjid untuk mendoakan suaminya. Ya Allah, suami saya kembalikan ya Allah kepada fitrahnya, kembalikan ke masjidmu, ke majelis taklimnya Rasulullah, biar dia rajin seperti saya. Ya Allah, telah kau kembalikan begitu. Jangan malah curhat ke sana, curhat ke sini, ya nggak sabar. Ketika kita sabar, baik itu di internal keluarga kita maupun dengan tetangga, maka disitulah terletak ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sabar. Amin. Nih, kita hadir majlis pada malam hari ini harus sabar sampai jam 2. Sabar menanti. Nah, makanya nggak sabar dulu. Soalnya sampai jam 2 nih. Pas anak kulit nanti Suparko baru dibahas tadi masalah sabar anak kulit pulang. Harus sabar. Karena sabar dalam ketaatan kita menjalankan ketaatan tadi itu. Sabar dalam kemaksiatan, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Insya Allah. Itu yang pertama. Kata Allah, as-sabirin, mereka orang yang sabar itulah yang akan mendapatkan ampunan Allah. Tidak gratis untuk mendapatkan ampunan Allah. Harus ada nilai sabar daripada seseorang. Sabar ketika kita sekarang ini dilanda penyakit virus corona. Semuanya harus sabar. Bagi kita orang mukmin itu ujian, betul-betul. Bagi orang yang maksiat kepada Allah itu bala.
dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya segala bentuk, segala macam bala bencana itu bukan semata-mata Allah tidak mau bersahabat lagi dengan alam, dengan manusia, akan tetapi itu adalah dikarenakan ulah perbuatan manusia sendiri. Betul Pak? Betul? Suruh sembahyang kada hakor, bagian main judi kan 7 banar, suruh minum yang tulisannya di mineral ada hakor, bagian cap kopi miring nggak 7 banar. Itu penyebabnya. Betul. Kirim itu bahak bagi mereka yang maksiat, tapi bagi kita yang beribadah itu adalah ujian kita sabar. Kenapa? Tidak sedikit masjid-masjid ditutup sama pemerintah, kita masih bisa datang ke masjid. Ini undangan saya banyak yang di cancel sekarang di gara-gara corona ini. Dikira masuk ke sini di cancel juga ini. Itu sabar, kata saya sabar. Masya Allah. Karena di balik kesabaran di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ya, kalau memang itu bala bencana dikarenakan murka Allah melihat manusia yang sudah tidak takut lagi kepada Allah. Betul. Banyak manusia itu tidak takut lagi kepada Allah. Allah aja dilawan. Kalau sudah Allah dilawan, apalagi manusia? Manusia Allah aja dilawan. Ya Allah, itu orang mulia ini, tapi nggak ada di sini, nggak ada. Itu sama di sana 2 tepi sana. Kalau di tempat kita tuh kurang lebih aja. Nah, Masya Allah, Allah turunkan bala kepada mereka. Maka cara untuk meredamkannya itu yaitu dengan ibadah kepada Allah. Betul? Kalau sampai di cancel pengajian kita ini, apakah dengan di cancelnya pengajian kita ini akan tambah kondusif atau sebaliknya? Justru kita tambah munajat kepada Allah, tambah kita kembali kepada Allah, tambah kita dekat dengan Allah. Insya Allah itu bala akan tertolak disebabkan kita ibadah kepada Allah seperti pada malam hari ini. Tuh, sobat. Kemudian yang kedua, ujar Allah, mereka orang yang mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sadiqin. Setelah as-sabirin, was-sadiqin. Was-sadiqin ini adalah orang yang jujur. Orang jujur, insya Allah dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di saat ditantang, Abu Jahal menentang tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Saya tidak percaya, tidak mungkin Muhammad bisa berjumpa dengan Tuhannya dalam waktu sekejap. Apalagi kalau sampai naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7, sampai ke Sidratil Muntaha, hanya sebagian malam saja, bukan semalaman penuh. Hanya separuh malam, hanya sebagian malam. Lailah bukan lailatan. Ya, hanya sebagian malam saja. Kok bisa sampai ketemu Tuhannya? Bisa kembali lagi sekarang ini ke sini, ke Mekah? Aku tidak percaya, kata Abu Jahal. Bagaimana pendapatmu, wahai Abu Bakar? Wahai Abi Kuhafa. Abu Bakar itu namanya Abi Kuhafa karena beliau ini orang yang mempercayai dengan Rasulullah. Kata Abi Kuhafa, kalau aku ini lebih daripada itu, asalkan Muhammad yang menjalankannya, saya percaya, saya yakin. Masya Allah, luar biasa. Asalkan Muhammad yang melakukannya, saya yakin, saya percaya. Makanya Abi Bakar, ya, orang tuanya Bakar ini perawan. Ya, artinya orang pertama yang mempercayai dengan Nabi Muhammad akan peristiwa Isra wal Mi'raj. Di saat tengah-tengah orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW, dijuluki Abi Bakar As-Siddiq, orang yang telah jujur, orang yang telah membenarkan
peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad alaihi wa alihi wasallam. Allahu Akbar. Orang yang jujur pasti akan diangkat derajatnya, diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah, termasuk Sayyiduna Muhammad yang mempunyai sifat as-siddiq, sifat jujur. Kan ada 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, diantaranya dari 4 sifat tadi itu adalah as-siddiq, sifat jujur. Ini bapak-bapak jujur aja, kalau mau kawin lagi jujur aja sama mamanya. Jujur, mamanya juga harus jujur. Kalau memang tidak mau dimadu, jujur aja. Betul. Saya jujur loh Pak, apa kata Habib tadi, saya ini I love you to full. Masya Allah, saya nggak mau dimadu Papa. Begitu Mah, saya juga jujur Mah. Kenapa? Pasti jujurnya itu Papa sayang dengan Mama. Betul. Dari sayangnya itulah Papa ini mau memadu, karena mau mengurangi beban Mama di dapur. Kalau ada temennya kan nanti jadi ringan. Jujur. Ya paling juga ditempelin. Masya Allah, harus jujur. Ya, karena di balik kejujuran di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah jujur, sukses. Sayyidina Abu Bakar jujur, sukses. Syekh Abdul Qadir Jailani jujur, sukses beliau. Masya Allah, karena kejujurannya. Pernah dites sama ibunya. Masya Allah, kau tuntut ilmu setinggi-tingginya sana. Begitu di saat beliau menuntut ilmu, dibekali uang, ya, sama ibunya, di uang tadi itu dimasukkan ke kantong bagian depannya, kemudian dijahit. Ya, kamu harus jujur, kata mamanya. Jangan sesekali kamu berdusta. Baik. Ya, begitu dia berjalan dengan kelompok yang lainnya, ya, ke satu tempat, dia bertujuan untuk menuntut ilmu. Di tengah-tengah perjalanan ditampung sama sekelompok, ya, rampok. Ya, orang-orang yang lain semuanya ditangkep-tangkepin. Ya, diinterogasi satu-satu, dikeluarkan hartanya semuanya. Giliran Syekh Abdul Qadir Jailani, pakaiannya masih dekil, pakaiannya kotor, compak-camping. Kamu katanya, anak muda, dia paling kecil, yang lain-lain tua-tua, beliau masih kecil, baru 18 tahun usianya pada saat itu. Kamu katanya, mau kemana kamu? Saya menuntut ilmu. Mau menuntut ilmu? Siapa yang kamu menuntut ilmu? Mama saya. Apa yang kamu bawa? Uang. Berapa duit kamu bawa uang sekarang ini? 40 dinar. Diketawain sama si perampok. Dasar orang bodoh, dongo kamu. Masya Allah, karena nggak percaya. Dia orang kecil, masih anak muda, bajunya sumpah camping, kok bawa uang sebanyak itu. Ya, nggak percaya. Udah, kamu ini katanya dusta kamu. Gak mungkin sekelas kamu itu seperti kamu itu bawa uang sebanyak itu. Nggak ada apa-apa. Satu penyamun lagi, satu yang perampok lagi, nangkap dia lagi. Hei, anak muda, kamu mau kemana? Kan saya sudah bilang, saya menuntut ilmu. Apa yang kamu bawa? Uang. Berapa? Uang yang kamu bawa 40 dirham. Wah, mana percaya aku dengan kamu? Ya sudah, kalau nggak percaya, mana buktinya? Nih di kantong saya. Akhirnya, wah, dipegang. Wah, betul juga. Ayo kita bawa ke bos kita, bawa ke bosnya. Dibawa bosnya, bos, ini anak ini saya percaya. Pertama ini nggak percaya bos, ini pakaiannya kan seperti ini bos, masih muda daripada yang lain-lainnya. Ya, ini tapi ketika ditanya, betul bos, dia bawa 40 dirham itu, betul bos. Tanya sama bosnya, hei, betul kata uang itu, betul uangnya di sini. Siapa yang nyimpan uang itu? Mama saya. Kamu mau menuntut ilmu dan membawa uang seperti itu, kamu berbicara dengan jujur itu dari siapa? Dari mama saya. Saya dibekal mama saya, bekal kamu sampai tidak jujur, kamu harus jujur. Makanya saya jujur. Kata mama
saya nggak boleh dusta, saya jujur. Ini saya bawa uang sekian. Masya Allah, si orang bos daripada penyamun perampok tadi bergetar tangannya, bergetar. Di situ hidayah Allah wa ta'ala. Kata orang tadi itu, Masya Allah, ini anak begitu jujur, begitu tulus hatinya. Apa yang disampaikan orang tuanya disampaikan dengan kita. Dia tidak tahu kalau nyawa mungkin taruhannya buat dia. Allah, saya ini siapa? Dengan orang tua bagaimana? Dengan anak saya nggak pernah mendidik anak saya jujur, mendidik anak saya ini baik. Nangis dia. Sekarang kalian semuanya sudah kita tobat semuanya. Kita antar anak ini. Wahai anak muda, nih uang kamu, saya kamu ambil, dikembalikan lagi sama saya Abdul Qadir Jailani. Kamu mau menuju kemana, kami akan antar. Akhirnya mereka ini, orang si perampok tadi, jumlahnya kurang lebih 60 orang, dia bertobat kepada Allah dan mengantarkan Syekh Abdul Qadir Jailani ke tujuannya. Subhanallah, karena kejujurannya seseorang tadi luar biasa, diangkat derajatnya oleh Allah. Karena kita harus jujur kalau ingin derajat kita diangkat oleh Allah, dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur, ya Allah, saya pernah berbuat dosa ini, berbuat dosa ini. Jangan disembunyi-sembunyikan kalau dosa. Dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya pernah berbuat dosa ini A, B, C, D sampai berikutnya. Maafkan saya ya Allah, ampunkan dosa saya ya Allah. As-sadiqin, orang yang jujur insya Allah mendapatkan ampunan. Kemudian yang berikutnya, wal qanitin, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang selalu rajin sholat. Qanitin, kita ingin mendapatkan ampunan kepada Allah, ingin minta ampun kepada Allah, berdoa sampai panjang waktu doanya kita, tapi sholatnya tidak dilakukan, tidak bakalan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul. Begitu kita sholat, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholatnya di masjid, pasti diterimanya oleh Allah. Betul-betul. Kalau ingin sholat kita diterima oleh Allah, sholatnya di masjid. Ya, di masjid. Kenapa kita meyakinkan sholat kita diterima? Karena ketika kita sholat di masjid dan berjamaah, bermakmuman, ya, nanti yang pertama dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu imam dipandang. Kata Allah, kan gimana itu imamnya, khusyuk apa tidak? Lihat sama malaikat, ya Allah, kayaknya kurang khusyuk dia. Kenapa? Mikirkan gajiannya kayaknya belum dapat ya Allah, begalau sholatnya. Baik, kata Allah, kalau dia mikirkan gajiannya tidak khusyuk sholatnya, coba lihat di belakangnya, itu di belakang imam. Yang di belakang imam itu, makanya kalau sholat yang di belakang imam itu harus orang yang alim, orang tua, orang yang beretika, orang yang faqih, itu yang di belakang imam. Karena apa? Takut nanti kalau pas si imam karena galau, atau mungkin si imam ada yang salah, atau mungkin imamnya batal, ada istikhlaf, ada yang menggantikan. Yang menggantikannya itu di belakang imam. Bujur-bujur. Itu jangan sampai pas imamnya pas Bismillahirrahmanirrahim keluar dari belakangnya, imamnya langsung keluar lewat pintu depan situ, langsung bubaran sholat. Oi, kita batalkan sholat kita, bubar. Imamnya buka aja. Padahal kan tidak demikian. Ini yang di belakang langsung maju menggantikan posisi imam. Namanya istikhlaf. Tapi kalau tidak ngerti yang di belakang imam, akhirnya bubar sholatnya. Betul-betul. Nah, satu, yang di belakang imam itu kalau bisa pakai baju yang polos. Kalau hitam semuanya, putih semuanya. Jangan ada tulisan metal, ada gambar cewek lagi begini. Kesian ya di belakangnya, nggak khusyuk sholatnya karena melihat gambar cewek tadi itu. Betul-betul. Makruh, hukumnya makruh. Harus tahu sendiri yang ada gambar tengkorak, belakangnya gambar tengkorak, ada palanya.
Gak usah di depan, belakang sana. Betul-betul. Yang ada tulisannya do you love me. Gak usah di depan, di belakang sana. Yang di belakang, yang depan yang polos. Kalau warna hitam hitam, merah merah, mau putih putih, yang afdol yang putih kalau untuk sholat. Begitu. Jadi khusyuk orang yang di belakangnya. Ya, nggak memandang ke situ, mandangnya ke tempat sujud, karena nggak ada yang dipandang, situ nggak ada tulisan. Betul. Itu yang dipandang oleh Allah di belakang imam. Dari belakang imam nanti dipandang oleh Allah kalau dia tidak khusyuk. Yang berikutnya sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, sebelah kanannya lagi terus sampai belakang. Sebelah kanan, sebelah kiri, sampai belakang lagi, sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau semuanya sholatnya galau semuanya. Kecuali saikom aja yang khusyuk. Ujar malaikat, ya Allah, aku sudah seleksi semuanya sholatnya itu tidak khusyuk kecuali saikom saja yang khusyuk, itu yang di belakang, yang di pojok katanya. Kata Allah, karena aku memandang saikom dan khusyuk tadi, aku jadikan sholatnya semuanya sempurna. Itu berkahnya sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Sholat berjamaah di masjid itu berkahnya. Satu, manfaatnya. Ya, kenapa si imam itu dituntut sebelum sholat dia subuhakum? Dia kan imam. Ya, sebagai panglima di situ. Uruskan. Kalau sholatnya khusyuk, lurus, sapnya lurus, itu menandakan hatinya lurus. Kalau sapnya belok-belok begini, maka hatinya akan belok juga, nggak bakalan khusyuk sholatnya. Makanya dalam sholat ini ada etika juga, ada etika. Jangan sampai mengganggu orang yang di sekitarnya. Baik mengganggu dengan napas kita, napas yang bau, habis makan jengkol, habis makan pete, harus tahu diri, sikat gigi dulu. Makanya pakai siwak. Saya contohkan. Pakai siwak. Ini siwak. Sholat tuh pakai siwak supaya mulut kita tidak bau. Mulut tidak bau, satu. Yang kedua, kalau orang sholat pakai siwak dibenci sama syaitan. Syaitan benci. Kemudian Allah senang dengan orang tersebut. Yang ketiga, akan menguatkan gigi kita jadi kuat, jadi bersih, kuat. Yang keempat, manfaatnya akan mencerdaskan pikiran kita kalau pakai siwak tadi. Makanya asyaddu istihbaban, sangat disunahkan orang itu pakai siwak di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau tidak bisa pakai siwak, pakai baju kita, lengan baju. Nah, takutnya nanti bajunya bau. Pakai telunjuk kita, kalau telunjuknya keras. Kalau telunjuknya lembut, kada boleh. Yang lembut-lembut kada boleh. Kita, wah ini telunjuk saya keras, bibir kasar. Telunjuk saya kasar, bibir tidak apa-apa. Pakai telunjuk. Kalau telunjuk kita lembut, kita pegang telunjuk ke kawalan kita. Kalau pas telunjuk ke kawalan kita kasar, apa? Setubat aja. Pakai siwak. Asyaddu istihbaban, sangat disunatkan sembahyang pakai siwak, supaya itu akan menambah khusyuk kita, jauh dari ancaman syaitan, karena syaitan tidak mau lari mengganggu kita. Ada kegampanan siwak ini. Nah, jadi sholat kita mengganggu sholat ini, atau mengganggu sebab batis kita. Terkadang batis kita main-main di situ. Ini kadang orang nggak betah, nggak senang begitu, itu mengganggu namanya. Begitu ditempelkan, ditekan sama dia, nggak senang. Nanti orangnya akhirnya di dalam hatinya bukan mikirkan yang dia baca, bukan mikirkan kebesaran Allah, tapi dalam hatinya dia kesal karena kakinya diganggu begini-begini. Sampai akhirnya panjang begini. Ya, padahal dalam ilmu fikih boleh dikaji ya. Tidak boleh lebih daripada 1 jengkal, kurang lebih 1 jengkal antara kaki kanan dengan kaki kiri. Nah, jadi yang dikenakan, disambungkan itu bukan
bukan telapak kakinya, maaf. Yang disambungkan itu ini. Itu yang disambungkan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufufakum. Allah dan malaikatnya memberikan sholawat, kemudian malaikat memberikan istighfar. Untuk siapa? Untuk orang yang ketika sholat dia menyambungkan pundak dia satu sama lainnya. Ini yang disambungkan, bukan ini main longgar-longgaran. Katanya supaya tidak ada celah setan di situ, lewat sini nanti. Kalau setannya muncul, setannya udah dasar setan dongo, emang aku dongo ada setan. Apa itu? Nah, satu, kedua, ketiga, jadi kaki itu dihadapkan ke kiblat. Nah, kayaknya bukan nangkain, dihadapkan ke kiblat begini. Nah, kan kita semuanya, diri kita, jiwa kita semuanya saya arahkan ke kiblat. Itu suara saya arahkan ke kiblat sampai kita ini ketika takbir kayak gini. Allah, Allah itu mengarah ke kiblat sana. Iya, bukan begini takbir. Ada yang begitu kan? Allah. Itu silat namanya. Betul. Allah. Nanti kalau yang di sampingnya tersinggung begitu, dia nggak terima, bapak itu berantem dong. Atau dalam hatinya, awas dia, selesai sembahyang aku tempelin orang itu. La ilaha illallah. Maksudnya apa ini? Ini dalam hati itu cukup ini. Nah, biasa aja standar begini. Taruh di sini. Yang penting ini. Nah, lafaz Allah. Ada. Kenapa dia posisi kita ada di sini? Maaf. Dalam ilmu tasawufnya, setiap hati manusia itu ada hadus syaitan, nuktatus sauda. Disebut dengan hadus syaitan. Ada sentral setan menggoda manusia di dalam hati. Makanya kita tutup. Tutup. Makanya kalau kita zikir itu la ilaha illallah. Illallah itu disukan ke hati supaya menghancurkan tempatnya atau sarangnya setan yang bersemayam di sini. Karena dia reaksinya itu pas sholat. Begitu si ibu Allahu Akbar, nanti jasadnya aja di masjid, hatinya di mana? Di pasar lagi cari bawang putih. Berapa itu bawang putih? Berapa itu? Itu semalam 30.000, sekarang berapa itu bawang putih? Lagi sembahyang cari bawang putih. La haula wala quwata. Orang sholat itu ya, jasad kita menghadap kiblat, kemudian hati kita merasakan kalau kita lagi sholat, ruh kita menghadap Allah. Makanya makom sholat itu makom ihsan. Makom ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Itu namanya rasa, yang merasakan hati kita, bukan jasad kita. Hati kita merasakan, kita melihat Allah. Kalau tidak bisa kita merasakan melihat Allah, berarti Allah yang melihat kita. Supaya kenapa? Kita sedang sholat. La haula wa la quwata, itulah kita. Illa billah, musbatnya disebut Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan kita, tangan takbir, kemudian kita ruku, kemudian kita sujud, itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita la haula wa la quwata, tidak ada daya, tidak ada upaya. Makanya kita ini lemah. Berapa banyak kalau memang orang itu hebat, orangnya bertetangga dengan masjid, selangkah 2 rakaat sampai ke masjid, tapi goler benar ke masjid. Bujur-bujur, mana kehebatannya? Bagian dia angkat semen siap puasa, ngangkat bini, 1 tangan aja bininya diangkat.
Tapi bagian ngangkat kaki mau ke masjid, alihnya minta ampun, susahnya minta ampun, beratnya minta ampun. Berarti itulah manusia tidak ada daya, tidak ada upaya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, jadi yang menggerakkan semuanya adalah Allah. Hati yang menerima, ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Begitu kita sholat, berarti kita sedang menghadap Allah, sedang berdialog dengan Allah. Kan semua ya kandungan sholat itu pujian semuanya kepada Allah. Allahu Akbar, pujian kepada Allah. Yang maha besar siapa? Allah. Kita bukan siapa-siapa. Sami Allahu liman hamidah. Ketika kita memuji Allah, Allah tahu. Ya, siapa yang memujinya? Allah tahu. Subhana rabbiyal azim. Dan yang maha suci, yang maha agung siapa? Allah. Kita siapa? Hina. Kita mendapatkan keagungan karena diagungkan oleh Allah. Kalau tidak, ya, kita akan hina. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi'adikal khair. Sewaktu-waktu kita bisa mulia, sewaktu-waktu kita bisa hina, semuanya atas skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sholat kita berpasrah diri kepada Allah. Hati kita merasakan kita lagi sholat, ruh kita sedang menghadap Allah, jasad kita sedang menghadap kiblat. Begitu. Baru itu namanya mendirikan sholat, bukan menjalankan sholat. Kalau hanya orang itu melakukan sholat, pulang dari sholat, selesai sholat, amin, 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 pas pulih sendal kulit orang hilang. Bukan mendirikan sholat dia, hanya mengerjakan sholat saja, tidak mempengaruhi akan karakternya dia. Dia mengambil dalil hutma sofa wa dalil qadar, ambil yang buruk, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Dia datang pakai sendal yang buruk, kemudian pulang pakai sendal kulit yang baik, padahal habis bayang itu. La haula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain duluan deh Allah. Sampai di luar cari-cari mana yang mahal, sepatu yang mahal ini. Ini namanya hanya mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Makanya nggak berubah karakter. Dirikan sholat supaya karakter kita ini berubah. Aqimis sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dirikan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa merubah karakter kita, merubah mindset kita menjadi jauh lebih baik kalau betul-betul diresapi, dirasakan oleh hati kita kalau kita sedang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholatnya di ramaikan masjid. Sekarang maaf, berlomba-lomba orang bangun masjid, tapi untuk meramaikannya itulah yang susah. Betul-betul. Kita nggak harus masjid kita mewah, sekalipun seperti ini. Ya, tetap ini masjid mulia. Karena apa? Rumahnya Allah ini. Kita hadap mulia, datang ke sini, ibadah di sini. Jangankan kita sembahyang, uring sedikit berpahala. Ya. Uring dapat pahala. Kada usah bertingkir bertasbih. Pian datang cuma mau ngambilin sampah aja. Ngambilin sampah dimasukin ke kantong yang di luar dibuang. Itu sudah mulia dia. Tahu tak? Ada satu sejarah orang itu kerjanya cuma menyapu halaman rumah. Ya, begitu dia mati, dia berwasiat sebelum mati kepada anaknya, "Nak, apabila aku mati nanti tolong aku kafankan dengan kain yang biasa aku pakai untuk bersihkan masjid." Begitu mati sama anaknya tidak dikafankan bajunya itu untuk kain kafannya dia. Malu alasan si anaknya. Disangkanya nanti, wah ini nggak peduli dengan kuitannya. Oh ya, begitu malam harinya ditegur sama kuitannya. "Nah, income ini kayak apa gerak? Kan sudah saya perhatikan, sudah saya pesankan kalau saya mati ini orang tuamu ini tolong dikuburkan dengan kain kafannya, bajunya yang biasa untuk bersihkan masjid. Kenapa diganti dengan kain kafan? Mana baju saya?" Bangun dari si anak, dicari bajunya di lemari, dia langsung ambil, kemudian besok paginya dibongkar kuburannya. Terus dibongkar. Begitu dibongkar kuburannya, ceritanya mau diganti kain kafannya dengan baju tadi itu yang biasa dipakai untuk bersih-bersih masjid. Dicari-cari sampai dalam, nggak ada dapat. Bingung si anaknya. Kenapa? Tiba-tiba ada yang bisiki dia.
Allah tidak bakalan membiarkan ya orang yang peduli dengan kebersihan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jasad kuitanmu sudah diangkat oleh Allah, disimpan di tempat yang terhormat. Allahu Akbar. Itu yang membersihkan. Coba, apalagi yang baca sholawat, apalagi yang berzikir, apalagi yang sholat 5 waktu di masjid, nggak mulia gimana? Betul betul. Oh, jangan dianggap sembarangan. Kalau tidak, beleng-beleng tidak. Betul betul. Sebaliknya ada orang cerita di dalam kitab ini, cerita ini ya, ini satu orang perempuan meninggal di saat dikuburkan ya, kemudian kakaknya itu dia bawa benda di kantongnya, jatuh. Setelah ya selesai penguburannya ya, malamnya ini dia ingat, barang saya ini hilang di mana, oh jangan-jangan jatuh pas menguburkan adiknya. Akhirnya ya, besok paginya dia bawa cangkul, dia gali lagi, mengambil benda yang jatuh dari kantongnya dia. Begitu digali, ternyata sampai ke dasar kuburan tadi didapati adanya tadi itu menyala dengan api, terbakar, hangus, bau kosong. Masya Allah, hangus, bau kosong Pak. Naik lagi dia ketakutan, datang ke mamahnya, nangis bersimpu di hadapannya. Ada apa nak? Ada apa? Baru saja saya menggali kuburan. Adik saya mana mama? Kenapa? Adik kamu kenapa? Saya dapatkan kuburannya menyala, api berkobar-kobar, bau gosong mah. Oh, bau gosong. Saya takut mah, saya takut. Ada apa? Ceritakan kepada saya. Ada apa mah dengan adik saya? Kata mamanya, betul, adik kamu itu untuk baik-baik, Masya Allah, baik, betul. Dengan kakak-kakaknya baik, dengan mama baik, cuma satu aja nak, ibu tuh sudah berkali-kali negur dia. Dia itu koler sekali sembahyang, malas sembahyangnya itu aja, kuncinya satu itu, malas. Yang lain-lainnya semangat dia untuk baik-baik dengan keluarga, dengan semuanya baik. Cuman giliran sholat, kalau sudah disuruh sholat itu ya Allah, sampai saya ini berbunyi, mulut ini berbusa, mulut ini enggak digubrisnya, enggak diperdulikannya, enggak diperhatikannya. Nangis mama ikut anak juga. Ini bukti, ya, sembarangan ini makanya. Hei anak-anak, jangan HP terus, anak-anak. Nanti di kuburan keluar hantu-hantu dari dalam HP. Sholat di masjid. Kata Rasulullah, mulu auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat di masjid. Mulai dari usia 7 tahun dibawa ke masjid. Nah, kamu sudah usia 7 tahun, ayo ikut Abah, bawa ke masjid. Ayah, ikut Pak. Tinggalkan HP-nya dulu, nanti dulu HP. Ini anak sekarang ini HP. Mau mandi aja, mau mandi gak mau, dikasih HP aja. Tuh bawa HP-nya ke WC, mau dia. Suruh tidur, gak mau. Nih, peluk tuh HP-nya, tidur dia. Masya Allah, ini emang banyak setannya. Betul. Ini karena kita memang dari pertamanya membiarkan terus supaya kita pengen. Pas dia masuk ke kamar, aduh kata mamahnya, ini anak gimana sih? Nggak tahu abah sama mama lagi senang-senang aja. Sini, tuh HP ambil sana. Supaya dia, si mama dan si bapak tidak terganggu kan, jadi dikasih HP. Akhirnya anak itu begitu tuh ketagihan HP. Lah, harus dididik anak kita. Bawa ke masjid, kata Rasul, mulu auladakum bijawal. Enggak ada Rasulnya menyatakan begitu. Perintahkan kepada anak kamu di usia 7 tahun untuk main HP. Enggak ada begitu. Yang ada, perintahkan anakmu di usia 7 tahun untuk membiasakan sholat di bawah masjid. Meski baru Allah baru lari dari belakang. Apa namanya anak-anak? Iya, kalau orang tua Allahu Akbar lari baru kepeleng. Ini anak-anak. Betul. Enggak anak-anak. Ya, biarin aja. Namanya anak sholat, rukuknya begini. Namanya anak-anak. Nah, kalau bapaknya ikut-ikutan begitu, baru dongo itu.
anak-anak. Yang penting dia mau ke masjid sudah alhamdulillah. Betul-betul. Jangan dimarahin. Ya, saya pernah itu. Jadi kata saya, pas kebetulan membahas satu hadis. Kata saya, Rasulullah itu mempunyai tongkat. Salah satu tongkatnya itu kalau sholat biasanya dipakai untuk satir, penghalang. Jadi kalau tidak ada tiang, ya tongkat Rasul itu dijadikan penghalang itu, batas sujud gitu. Jadi kalau kata saya, kalau ada orang lewat, jadi ditancapkan tongkat di sini. Ya, kalau orang itu lewat masuk ke dalam tongkat ini yang ditancapkan, berarti boleh kita begini. Artinya orang melewat di tempat sujud kita begini tidak apa-apa. Artinya kita memberikan isyarat, jangan lewat sini di tempat sujud saya. Boleh dia lewat situ. Ya. Kemudian orang itu iseng, balik lagi, boleh disuruh nggak saya. Nanti kalau orang itu masih bandel juga, muci juga, boleh ditonjok. Lagi sholat. Dipraktekin sama dia orang tuh. Pas kebetulan ini sholat ini Islamic Center. Allahu Akbar. Ada anak-anak kecil, namanya anak kecil, lewat dia, diginiin. Pas diginiin bukannya dia lari, anak-anak namanya anak-anak diginiin ngajak main gitu kan. Dia balik lagi gitu, balik lagi. Zoomnya. Oh ya, pas anak itu balik lagi di situ. Lagi juga itu ditonjoknya sama orang tua tadi. Nangis ya. Selesai sholat orang tua langsung, "Hei, berantem dalam masjid." Gara-gara anaknya dipukul nggak terima. Allah. Itu untuk anak-anak nggak boleh begitu. Kalau sudah usia 50 tahun begitu main-main, Allah lewat, karena ada lewat situ kan depan masih kosong. Ya, orang tuh nggak bandel. Katanya balik lagi. Balik lagi. Main dia sampai segitu. Boleh berarti dibawa anak-anak. Kata Rasulullah, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Kalau di usia 10 tahun anak tadi itu nak sholat enggak mau lah, pukul dia, pukul. Tapi cara mukulnya lain juga dengan kita mukul preman. Kalau mukul preman pakai tangan, kalau mukul anak-anak pakai duit. Ayo, mau dia dikasih duit, asal jangan dikasih HP. Nanti lagi orang abahnya sholat dia gini, main game dia. Kasih duit, nggak apa-apa. Dipancing, dia senangnya duit kasih duit, dia senangnya permen kasih permen. Begitu. Yang penting dia mau sholat, nanti lama-kelamaan dia akan terbiasa ke masjid. Betul-betul. Ini cara mendidik supaya senang ke masjid. Sudah anak-anaknya senang ke masjid, jangan pulang mamahnya. Ayo anak ke masjid. Bagian papa dengan mamahnya di rumah. Alhamdulillah, anak kita sudah ke masjid. Pak, ayo kita ke kamar Pak. Ini anaknya, kamu ini gak dengar apa ceramahnya Habib Muhammad? Ke masjid. Ya Mak. Kamu ngapain pojokan itu? Ke masjid. Ya Papa. Udah keluar. Alhamdulillah Mak, berhasil Mak. Iya Pak, alhamdulillah. Ayo. Orang dicontohin, mamanya, papanya juga ke masjid. Begitu. Boleh nggak ibu-ibu ke masjid? Boleh. Ya, ke masjid, ibu-ibu sholat di masjid biar rame masjid itu. Boleh. Mubah. Meskipun ibu-ibu sunnahnya itu di dalam rumah di pojokan di kamar itu sunnah di situ ibu-ibu. Tapi sekarang ini biar rame masjid, datang aja ke masjid, nggak pakai hukumnya mubah. Asalkan jangan tidak menyebabkan fitnah. Kenapa ibu-ibu bisa jadi fitnah datang ke masjid? Ibu-ibu itu jangankan keundangan ke masjid aja, 1 jam sebelum ke masjid make up dulu. Pakai minyak harum dia. Masya Allah. Jalannya dikibas-kibasin biar kecium semuanya harum dia. Masya Allah. Yang kata yang di belakang, wah, di gadis nih.
Kalau minyak harumnya kayaknya umur 18 tahun ini. Begitu ditoleh, ada apa? Umur 70 tahun. Jadi fitnah meskipun sudah tua. Pakai minyak harum. Kalau sudah sampai ke masjid, ini tempat ibu-ibu, tempat laki-laki. Nanti kalau sudah di masjid, jangankan pakai spray minyak harum. Ibu diguyur badannya pakai minyak harum, gak apa-apa. Sirami, biar harum semuanya. Tak apa-apa, sesama ibu-ibu. Tapi jangan ketika dari rumah menuju ke masjid, itu saja. Selebihnya boleh. Jangan pakai harum-haruman dulu, jangan pakai lipstik dulu. Ini bukan keundangan ini. Keundangan nanti, waduh, masya Allah ya Rabbi. Kalau mengajak mamahnya keundangan itu, undangannya jam 12, itu harus diingatkan dari jam 8 Pak. Karena dia jam 9, jam 10, jam 11 itu baru selesai dandan. Itu 3 jam sekali dandannya. Allah, itu perempuan di sana, itu di Jakarta. Kalau di sini nggak ada ya, nggak ada sedikit di sini. Ingat, 10 tahun pukul. Tapi jangan dipukul betulan. Ini mendidik soalnya, betul-betul. Arahkan supaya anak-anak itu dia senangnya ke masjid, bukan senang main HP. Ini biar senang semuanya sholat. Kalau masjidnya rame pagi, subuh, siang, zuhur, sore, asar, maghrib, malam dan isya, masya Allah, ini akan tumbuh ekonomi tengah-tengah kita. Betul? Insya Allah penyakit virus corona tidak bakalan sanggup nembus ke kampung kita. Betul? Kata Allah ini dalam firman-Nya, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau sholat semuanya, sholat ke masjid, insya Allah yang turun rahmat bukan virus corona. Rahmat Allah yang turun dari langit, dari bumi bermunculan, ekonomi mudah dicari. Insya Allah, asalkan dia menjaga sholat lima waktunya. Karena sholat ini maaf, itu barometer, ukuran, tolak ukur. Idza saluhat sayru amali wa idza fasadat sayru amali. Kalau sholatnya baik, terjaga sholat lima waktunya, maka semuanya akan menjadi baik. Tapi jika tidak, semuanya akan terancam punah. Betul-betul. Jadi yang dinilai itu sholat dulu. Awwalu ma yuhasabu min abdi yaumil qiyamah sholat. Pertama, ketika nanti di yaumil qiyamah ditanya tentang diri kita hidup di dunia itu, bagaimana sholat Anda? Bukan berapa bini Anda, bukan berapa anak Anda, berapa harta Anda, itu nomor sekian. Pertama itu bagaimana sholat Anda. Sholatnya baik, yang lain akan ikut baik. Insya siap sholat di masjid, siap? Takbir. Jangan siap-siap nanti subuhnya malah jam 8 nih. Insya Allah wal qanitin. Kemudian apa lagi yang akan menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah setelah kita melaksanakan ibadah sholat? Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah Habib, anak cucu saya, suami, semua rame-rame berbondong-bondong ke masjid. Sekarang masih ada tugasnya, apalagi wal munfiqin, orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah mulia, orang yang bersedekah tidak mempunyai dosa, orang yang bersedekah mempunyai nilai investasi akhirat yang memungkinkan. Nih, di antara menolak virus corona itu juga dengan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak bala. Nah, jika ingin virus corona tidak masuk ke kampung kita, jangan jadi orang pemalas, alias bakhil, alias seke, atau bahasa Bumisnya apa itu? Apa? Ya itu. Jangan sampai itu tertular dengan diri kita. Betul nggak betul? Virus corona itu kan makhluk Allah. Betul. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah itu senang dengan orang yang selalu munfiqin, orang yang selalu sedekah. Datang ke masjid ada kotak, jangan cuma lewat doang itu kotak di hadapan kita. Mampirkan dong ke depan kita, masukin tuh 50.000 barang.
100.000, nggak ada 100.000 ya 200.000, nggak apa-apa juga. Betul. Yang ikhlas lillahi ta'ala. Urusan ikhlas lillahi ta'ala itu tidak ada yang tahu kecuali orang yang melakukannya. Itu Ustaz kalau yang tidak pakai nama kan terkadang itu diumumkan di masjid tuh. Ya. Yang Bapak Haji Hasbullah berinfak sedekah ke masjid Maqamul Ibadah, Maqamul Abidin hari Jumat ini sebesar 300.000 rupiah. Pahalanya semoga terkirim ke arwah yang akan disebutkan. Yang pertama bulan. Orangnya begini. Oh itu berarti itu Pak Hajinya tuh. 400.000 rupiah dari hamba Allah. Pahalanya ditujukan kepada bulan. Pak Haji, tadi yang hamba itu saya itu. Kisahnya ikhlas dari hamba Allah. Tahu-tahunya Pak Haji, tahu nggak itu yang hamba Allah tadi? Itu saya itu. Karena nilainya lebih banyak daripada yang pertama. La haula wala quwata. Ya, nggak harus pakai hamba Allah. Boleh. Sedekah itu sirran wa alaniyatan. Mau terang-terangan boleh, mau sembunyi-sembunyi boleh, mau disebutkan namanya boleh, mau tidak disebutkan namanya juga boleh. Dua-duanya bagus. Yang tidak bagus itu sudah tidak sedekah bermamai berang. Sudah tidak mau sedekah kemudian banyak mengoreksi. Oh itu pasti itu. Itu nggak ikhlas itu. Waduh, koreksi terus dia sendiri nggak sedekah. Mau dia pakai menyebutkan nama, mau tidak menyebutkan nama, nggak apa-apa. Barangkali yang menyebutkan nama supaya jadi contoh bagi yang lain, betul. Jangan suka dua-duanya bagus, silakan dah tuh disebut namanya sebulan ke Bapak juga. Yang penting sedekah dan fa'ul lana. Ya kata Rasulullah, mana kau samalun bin sedekatin bal-yazad sampai 3 kali. Tidak bakal berkurang harta yang disedekahkan, sebagian yang disedekahkan, melainkan akan bertambah dan bertambah. Itu sedekah dibiasakan, insya Allah tertolak segala bala, bukan hanya virus corona, yang lain-lainnya insya Allah akan tertolak. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir kata Allah, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan derajat yang tinggi mereka itu istighfar bil ashar. Wal mustaghfir fil ashar. Orang yang beristighfar pada malam istighfar kepada Allah. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat boleh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih boleh. Rasulullah mencontohkan. Kata Rasulullah, wallahi sampai sumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah fi kulli yawmin. Setiap hari aku tidak lepas daripada 100 kali beristighfar kepada Allah. Demi Allah, kata Rasulullah. Nah, Rasulullah yang sudah tidak mempunyai dosa aja istighfar setiap harinya 100 kali. Kita ini ada nggak di sini yang tidak ada dosa? Ada nggak? Ada? Nggak ada nggak? Ada. Ada. Anak-anak kecil itu nggak punya dosa. Kalau anak kecil berbuat dosa, dosanya sampai ke orang tua. Kalau anak kecil berbuat kebaikan kayak gini, anak kecil masya Allah ini berbuat kebaikan belum balik ya, itu pahalanya sampai juga ke orang tua. Dia belum punya buku catatan. Masya Allah. Kita ingin supaya bersih hati kita, istighfar. Ingin kaya istighfar, ingin selamat istighfar, ingin masuk surga istighfar, ingin subur makmur istighfar, ingin diampuni dosa istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Allah. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Istighfarlah kepada Tuhan kalian, kata Allah. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah akan mengampuni dosa Anda kalau Anda bertobat dengan istighfar. Yursilis sama alaikum midrara, kalian jadi petani tidak turun hujan, banyakin istighfar maka akan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian miskin, kata Allah, yumdidkum bi amwal, kalian akan menjadi kaya dengan istighfar. Aku gak punya keturunan, kata Allah,
wabanin, anaknya pun akan diberikan banyak oleh Allah berkat istighfar. Yang tidak punya keturunan akan diberikan keturunan. Yang tidak punya yang punya dosa akan diampuni dosanya. Yang menginginkan turun hujan akan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ingin selamat, ya nanti di akhirat dia sudah disediakan istana, yang di bawah istana tadi itu ada sungai mengalir. Masya Allah, luar biasa bagi orang yang beristighfar. Ya, apalagi bulan Rajab ini bulan istighfar. Mari sama-sama sebagai penutup kita istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita kabul. Amin. Ya, yang bertani mudah-mudahan taninya panennya banyak hasilnya. Amin. Yang berjualan semoga jualannya akan mendapatkan untung yang banyak. Amin. Yang miskin semoga oleh Allah dikayakan. Amin. Yang kaya semoga hartanya menjadi barokah. Amin. Yang sudah wajah-wajah sakratul maut mudah-mudahan di saat meninggal langsung husnul khatimah masuk surga. Amin. Ya rabbal astaghfirullah. Akan ampunanmu, akan keselamatanmu, akan rahmatmu, akan ridhomu ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah, derajat kami ya Allah. Lindungi kami dari penyakit corona ya Allah. Jauhkan kami dari bala dan musibah ya Allah. Turunkan rahmat kami ya Allah. Turunkan hujan rahmat untuk kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak cucu kami soleh-solehah ya Allah. Jadikan usaha kami lancar dan serta barokah ya Allah. Selamatkan hidup kami di dunia ya Allah. Selamatkan kami kelak di barzah. Selamatkan kami kelak di akhirat ya Allah. Terima amal ibadah ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Agar kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kuburan orang tua kami ya Allah raudhah min riyadil jannah ya Allah. Terangkan kuburnya ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah, jauhkan daripada siksaan kuburnya ya Allah. Kumpulkan dengan kaum salihin ya Allah. Kami yang hadir di sini mulai daripada orang yang sudah tua, kai-kai sampai dengan yang kecil, Kau selamatkan, Kau jauhkan dari mara bahaya, Kau jauhkan dari penyakit corona, Kau jauhkan daripada segala bala musibah ya Allah. Lindungi kami dan keluarga kami serta tetangga kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari tipu daya sihir, jin dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Bukakan pintu hati kami, berikan kami hidayahmu, petunjukmu ya Allah. Jadikan kami hamba yang taat, jadikan kami hamba yang bertaubat, jadikan hamba yang bersyukur atas segala karuniamu ya